Alhamdulillah Rabbil Alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy-syakirin wasy-syakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ma'asyiral muslimin wa summatis sholihin rahimakumullah. Mari kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat taufiknya hingga kita pada hari ini telah melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salam dan salawat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffaratun ma bainahum. In adzan kabair salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat dan hari Ramadan ke Ramadan ialah menghapuskan dosa di antara masing-masing apabila dijauhi dosa-dosa kita. Oleh karenanya kita berharap semoga dengan keluarnya kita dari masjid ini, insya Allah kita mulai kembali lembaran baru dari kehidupan kita, dan semoga hari ke depan lebih baik dari hari yang kita lewati, dan diberkahi keberkahan oleh Allah sampai kematian menjemput kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di zaman pemerintahan Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin bagi kaum muslimin, beliau pernah mengangkat seorang gubernur yang bernama Said Ibnu Amir untuk kota yang bernama Hims. Said menyadari bahwa hal tersebut merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak menjadikan amanah tersebut untuk kemasyhuran atau untuk mendapatkan harta. Beliau menggunakan amanah itu untuk benar-benar bertakarub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika beberapa orang dari negerinya datang ke kota Madinah dan berjumpa dengan Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Lalu Umar pun pernah berkata kepada mereka, coba tuliskan dan laporkan terluka nama orang-orang fakir dan miskin di kota ini, agar saya bisa mengirimkan zakat kepada mereka dan berjumlah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Orang-orang ini kemudian menuliskan nama orang miskin di negerinya. Di antara nama yang tertulis adalah Said, gubernur kota itu. Ketika Umar membacanya, ia kaget dan bertanya kepada mereka, siapa Said Ibnu Amir yang kalian tuliskan di sini? Mereka menjawab, itu adalah gubernur kami. Lalu Umar kemudian berkata, subhanallah, gubernur kalian adalah orang yang miskin. Na'am ya Amirul Mukminin. Bahkan terkadang beberapa kali dapur beliau bisa mengabulkan asap mereka karena tidak ada sesuatu yang dimaksa. Mendengar cerita itu, Umar pun menangis. Kemudian beliau mengambilkan 1000 dinar dari Baitul Mal dan berkata kepada utusan tersebut, bawalah kiriman ini dan berikan kepada gubernur kalian
terbaik dari Islam dan menyampaikan amanah Umar. Menerima hadiah tersebut, Sa'id bin Amir mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Seakan-akan beliau terkena musibah yang sangat dahsyat. Sampai istrinya yang berada dalam kamar mendengar suaminya mengucapkan istirja. Keluar menemui suaminya dan bertanya, "Apa yang terjadi? Apakah khalifah meninggal dunia?" Sa'id mengatakan, "Bahkan musibah yang menimpa saya lebih besar dari itu. Sungguh, dunia telah masuk kepadaku untuk merusak akhiratku." Istrinya pun mengatakan, "Ini adalah suatu yang mudah. Berlepaslah engkau dari dunia tersebut." Dan istrinya tidak mengetahui bahwa Amirul Mukminin mengira saya benar. Untuk saya berkata, "Jika demikian, ambillah keputusan ini dan bagikan kepada yang membutuhkan, dan juga sampai ada yang tersisa di rumah ini." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari kisah yang diangkat ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya kita bisa melihat bagaimana keadaan orang-orang saleh. Mereka takut dengan amanah yang dibebankan kepada mereka. Apabila amanah tersebut menyangkut masyarakat, mereka tidak bertingkah kegirangan ketika mendapatkan jabatan tersebut. Justru sebaliknya, mereka mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Karena mereka tahu Rasulullah pernah menyebutkan bahwa sesungguhnya amanah adalah penyesalan di hari akhirat. Karena setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah, yang merupakan wasiat dari khalifah sebelumnya, saat disebut namanya sebagai khalifah, beliau tidak mampu berdiri di atas kedua kakinya. Beliau kemudian menangis dan berusaha menolak jabatan tersebut. Namun masyarakat tidak menerimanya kecuali beliau menjadi khalifah dan pemimpin. Bahkan Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Saya takut di hari kiamat nanti ada seekor kambing yang mengadu kepada Allah karena kakinya pernah terangkut di sebuah jalan di bawah kepemimpinan saya." Subhanallah. Itulah orang-orang soleh sebelum kita, orang yang menyadari bahwa amanah adalah merupakan mas'uliyah atau tanggung jawab dari Allah dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Tilka darul akhirah naj'alu lil ladzina la yuridun uluwan fil ardh wa la fasad wal 'aqibatu lil muttaqin." Sesungguhnya negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Qasas ayat 18-43. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita hadirkan kisah-kisah tersebut kepada mereka-mereka yang menawarkan segala macam cara untuk mendapatkan sedikit dari keuntungan duniawi. Ketahuilah, kalau bukan kita yang meninggalkan harta dan jabatan kita, suatu saat nanti jabatan dan harta akan meninggalkan kita. Harun al-Rasyid, seorang khalifah, ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, beliau berkata kepada pembantunya, "Coba bawa saya ke tempat di mana saya akan dikuburkan." Pada saat beliau diperlihatkan kuburan yang telah digali untuk beliau, beliau menangis dan mengangkat tangannya, "Ya Rabbi, wahai Zat yang tidak pernah hilang kekuasaannya, rahmatilah hamba-Mu ini yang telah hilang kekuasaannya." Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita periksa dalam hati kita, sudah sejauh mana persiapan untuk negeri yang sebenarnya, yaitu negeri akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Asr ayat 18, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
awal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nabi kita telah memberikan pemisahan dunia ini dalam sebuah hadis. Seandainya dunia ini diisi Allah senilai harga dengan sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum barang sekalipun kepada orang kafir. Hadis riwayat Tirmizi. Namun karena dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah, maka kata Rasulullah, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW, barang siapa yang akhiratnya menjadi harapannya, Allah akan menjadikan rasa cukup di dalam hatinya serta mempersatukannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan baku dan hina. Tetapi siapa yang dunia menjadi harapannya, Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya serta mencerai beraikannya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sekedar apa yang telah ditetapkan baginya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur